Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, pada semangat semua ya. Tadi sudah sarapan? Sudah, Bu. Zareta makan apa? Makan telur, Bu. Makan telur, pakai nasi? Pakai. Iya, berarti kalau sudah sarapan berarti belajarnya harus lebih semangat lah. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai, agar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional ya anak-anak. Ya, semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Setuju? Setuju, Bu. Iya. Yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Wah, terima kasih. Duduk semuanya, duduk. Hebat-hebat ya, suaranya bagus, semangat semua. Ya, sebelum ini Ibu mau cek presensinya. Nanti kalau Ibu panggil namanya, nanti bisa dijawab dengan hadir Bu atau saya Bu gitu ya. Zareta? Hadir, Bu. Ayu? Hadir ya. Nisa? Hadir. Bayu? Oh iya. Semangat sekali ya Bayu. Siapa ini? Nixon? Iya. Berarti hadir semua ya anak-anak? Iya. Sebelum ini Bu mau tes tepuk semangatnya dulu. Masih ingat tepuk semangat kita? Ingat, Bu. Ya, yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, minggu kemarin apakah ada yang masih ingat kita belajar apa? Saya, Bu. Iya, Zareta? Mungkin keragaman pekerjaan. Iya, benar. Minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita sudah mempelajari keragaman pekerjaan. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, dan pembelajaran kedua. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mengamati papan Pancasila, siswa mampu melafalkan bunyi kelima sila Pancasila dengan runtut. Kedua, setelah mengamati papan Pancasila, siswa mampu menunjukkan simbol Pancasila dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati papan Pancasila, siswa itu mampu melaporkan hasil pengamatan hubungan gambar dengan sila Pancasila dengan jelas. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menyimpulkan hubungan gambar dengan sila Pancasila dengan tepat. Yang kelima, dengan membaca teks percakapan, siswa itu dapat menjelaskan kembali makna ungkapan permintaan maaf dengan benar. Yang keenam, dengan membaca teks percakapan, siswa mampu menyebutkan contoh ungkapan permintaan maaf berdasarkan isi teks percakapan dengan benar. Yang ketujuh, dengan mengamati siswa mampu menuliskan ungkapan maaf sesuai pengalaman masing-masing dengan benar. Yang kedelapan, dengan mengamati, siswa mampu mendemonstrasikan ungkapan santun dengan kata maaf dengan jelas. Yang kesembilan, dengan mengamati, siswa dapat memberi argumentasi atau pendapat terhadap ungkapan yang telah disampaikan temannya dengan jelas. Ya anak-anak, selanjutnya Ibu akan menampilkan PowerPoint. Nah, di sini coba
anak-anak amati gambar yang ada dalam PowerPoint Ibu. Sudah diamati? Nah, coba Zareta sebutkan apa yang dapat Zareta amati dari gambar ini. Mungkin anaknya dengan ayahnya sedang bermain kuda-kudaan, Bu. Iya, benar. Di sini ada anaknya dan di sini ada bapaknya atau ayahnya. Mereka sedang bermain kuda-kudaan. Nah, bermain kuda-kudaan ini yang menjadi tumpunya itu adalah tangannya. Jadi tangannya itu yang akan menjadi kuat tolak supaya dalam bermain kuda-kudaan itu seimbang. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, tadi Benny dan ayahnya tadi yang bermain kuda-kudaan tadi, itu kan anaknya itu bernama Benny dan ayahnya. Nah, jadi ada cerita lanjutan. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda, lalu kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Ya. Jadi guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayah sangat bersyukur. Karena apa? Karena guci disambut dengan cepat oleh ayah. Jadi rasa bersyukur tadi merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama pada Pancasila. Nah, tadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Nah, jadi apakah anak-anak masih ingat bunyi-bunyi sila kelima sila Pancasila? Nah, sebelumnya Ibu ada media papan Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Ya, semuanya berdiri. Nah, kita melafalkan sila Pancasila dengan semangat ya anak-anak. Ya, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Jadi kelima sila Pancasila dan kelima simbol Pancasila ini terdapat dalam Garuda Pancasila. Ini sila pertama, sila keduanya rantai, sila ketiganya Pohon beringin. sila keempatnya kepala banteng, Banteng. dan sila kelimanya Padi dan adalah kapas. padi dan kapas. Seperti itu ya anak-anak, bunyi dari kelima sila Pancasila. Ya, selanjutnya Ibu ada video pembelajaran. Nah, nanti anak-anak menyimak video pembelajaran yang akan Ibu bagikan. Ya anak-anak, ini ada video pembelajaran, namun kita langsung putar dari sini saja ya anak-anak, biar jelas. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Iya. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, serta agama yang dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang yang disebut nasional dan lain-lain. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang dituangkan dalam sila pertama Pancasila. Ya anak-anak, setelah tadi melihat atau menonton video pembelajaran, jadi maksud video pembelajaran tadi itu adalah penerapan sila pertama Pancasila berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti tadi,
di Indonesia itu ada 6 agama, sehingga kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan agama tersebut ya anak-anak. Nah, itu maksud dari video pembelajaran tadi anak-anak. Yang selanjutnya ini ada dalam PowerPoint Ibu ada beberapa gambar. Nanti anak-anak dapat kategorikan atau kelompokkan mana yang termasuk sila pertama Pancasila dan mana yang tidak cocok dengan sila pertama Pancasila. Kita lebih fokus kepada sila pertama ya anak-anak, seperti pada video pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini terlihat anak-anak PowerPoint Ibu? Lihat, Bu. Tapi kurang terang ya anak-anak. Nah, seperti ini apa terlihat? Terlihat, Bu. Nah, coba diamati terlebih dahulu. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya, apakah sudah selesai mengamatinya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, coba Zareta. Gambar pertama, apakah cocok dan sesuai dengan sila pertama? Cocok, Bu. Coba jelaskan ini gambar apa dan kenapa cocok? Dia berdoa karena sebelum makan kita harus berdoa. Iya, benar sekali. Lalu yang gambar kedua coba siapa? Nixon? Gimana Nixon? Iya, benar, tidak cocok. Karena ini merupakan gambar gotong royong, sedangkan gotong royong tidak termasuk dalam sila pertama. Ya anak-anak, sekarang coba kalian tuliskan 5 sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ya. Anak-anak, apakah sudah selesai menulisnya? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu mau mencoba mendengarkan apakah ada yang mau menceritakan mungkin sebuah pengalaman yang sebuah implementasi atau pengamalan dari sila pertama Pancasila tadi. Siapa? Saya, Bu. Iya, coba Zareta maju ke depan. Gimana? Coba sebelumnya selamat pagi teman-teman di pembukaan. Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Zareta Syahria. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Waktu itu di hari Minggu sekitar jam setengah 9 kami kerja kelompok di taman kan. Nah, setelah itu ada teman saya ini Kristen. Jadi kan kalau Kristen kan hari Minggu kan beribadah. Benar. Jadi dia izin sama kami, bilang aku nggak bisa datang karena aku mau ke gereja. Setelah itu kami memaklumi lah karena dia mau ke gereja. Setelah itu sekitar jam setengah 11, jam 11-an lah kan, dia pulang. Terus dia langsung ke taman untuk kerja kelompok. Setelah itu kami kerja kelompok, dilanjutkan kerja kelompoknya dengan ceria dan semangat. Jadi sekian cerita saya akhiri dengan selamat siang. Selamat siang, selamat pagi Zareta. Oh iya ya, lupa, Bu. Terlalu asik cerita ya. Beri tepuk tangan kepada Zareta. Terima kasih Zareta. Wah, ceritanya itu sangat menarik. Dan ini pengalaman pribadi ya Zareta. Iya, itu asli. Iya, jadi dari cerita Zareta itu benar, itu ada pengamalan dari sila pertama di mana Zareta dan teman kelompoknya itu memberi izin temannya yang beragama Kristen tadi untuk pergi ke gereja. Selanjutnya Ibu ada teks atau siapa yang mau membaca? Zareta, coba. Ini. Benny bersyukur karena buci tidak pecah. Benny minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang
yang dilakukan setelah itu? Apakah kamu pernah meminta maaf? Coba lakukan dengan sopan. Nah, terima kasih Zareta, bisa kembali ke tempat duduknya. Jadi, tadi kan Benny sempat hampir menjatuhkan guci, kan? Namun guci tersebut langsung disambut ayahnya sebelum terjatuh ke lantai. Sehingga dengan rasa bersyukur tadi itu termasuk pengamalan sila pertama, namun Benny tetap meminta maaf kepada ayahnya karena perbuatan Benny yang hampir ceroboh menjatuhkan guci tadi. Jadi Benny meminta maaf kepada ayahnya. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Tentu sering, Bu. Sering. Coba Zareta berikan contoh satu saja kesalahan apa? Telur pecah waktu membelikan telur, disuruh ibu. Iya, telurnya pecah saat disuruh ibu beli di toko ya. Itu kesalahan Zareta karena apa? Apakah karena berlari? Apakah karena bagaimana coba? Ada batu, Bu. Oh, ada batu tersenggol, hampir terjatuh, tersandung sehingga membuat telur pecah. Ya, Bu. Nah, jadi setelah Zareta pulang ke rumah tadi, bagaimana? Apakah Zareta melempar, nih Bu, atau ini Mama? Itu apa bagaimana? Saya minta maaf. Saya jujur. Iya, berarti Zareta pas pulang tadi, Zareta meminta maaf kepada ibunya. Ibu minta maaf karena telurnya salah satu pecah karena tadi tersandung batu. Jadi harus meminta maaf kepada orang tuanya. Lalu, teman lain apakah ada yang pernah melakukan kesalahan? Bayu? Pernah? Iya, coba. Saat apa? Iya, itu termasuk perbuatan salah ya. Saat mengambil uang dari dompet ibu. Iya, itu termasuk perbuatan kesalahan. Jadi, apakah Bayu mau minta maaf? Iya, harus ya Bayu. Kita harus meminta maaf karena kita telah melakukan kesalahan. Nah, jadi anak-anak, dari berbagai kesalahan yang sudah dilakukan anak-anak, dan anak-anak juga sudah meminta maaf seperti Zareta tadi tidak sengaja memecahkan telur. Jadi Zareta sudah meminta maaf kepada ibunya sehingga ibunya tidak terlalu marah lagi karena Zareta sudah meminta maaf seperti itu kan. Lalu ibu akan menjelaskan, jadi ungkapan permintaan maaf itu adalah sebuah kata yang kita lontarkan untuk mengakui kesalahan kita. Jadi seperti tadi ibu minta maaf karena telurnya pecah. Jadi kata yang diungkapkan untuk mengakui kesalahan kita. Jadi dengan secara tidak langsung itu tadi Zareta sudah melontarkan kata yang berisi ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf karena sudah memecahkan telur. Seperti itu anak-anak. Jadi maksud dari ungkapan permintaan maaf, sebuah kata yang dikeluarkan dari hati kita untuk mengakui kesalahan kita, ya anak-anak. Nah, seperti itu anak-anak untuk penjelasan mengenai ungkapan permintaan maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Zareta. Jadi kalau mau minta maaf itu harus menggunakan nada gitu, nada yang lembut gitu kan, Bu? Iya, benar sekali. Jadi kalau kita ingin meminta maaf atas kesalahan kita, tentunya kita harus menggunakan nada, intonasi, dan kalimat yang sopan sehingga orang yang kita mintain maaf itu dapat menerima dan dapat memaafkan kita dengan senang hati karena kita juga meminta maafnya dengan sopan. Seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, selanjutnya Ibu ada teks percakapan.
Coba bacalah dengan lancar. Siapa yang mau membaca? Ini antara percakapan antara Benny dan ayah. Saya lagi lah, Bu. Zareta jadi Benny ya, ibu jadi ayah. Coba sini maju. Apakah kelihatan Zareta? Terlihat. Ayah, Benny minta maaf ya, Meminta maaf tentang apa, Benny? karena tadi Benny kurang hati-hati. Iya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati lagi ya. Iya, Ayah. Ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Terima kasih Zareta. Anak-anak, apakah sudah jelas tadi percakapan antara Benny dan ayah? Sudah ya? Nah, dari percakapan berikut ini, jadi ada itu tuh maksudnya cerita antara Benny dan ayah yang dimana Benny itu meminta maaf kepada ayahnya tadi hampir kurang berhati-hati karena memecahkan guci tadi, sehingga Benny meminta maaf kepada ayahnya, lalu ayahnya memaafkan Benny. Ya anakku, ayah maafkan. Nah itu kata atau kalimat yang dilontarkan ayahnya untuk memaafkan si Benny. Anak-anak tadi sudah membacakan sebuah teks percakapan antara Benny dan ayahnya. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Nanti kalian dapat mengisinya ya anak-anak. Nih. Nah, dalam lembar kerja itu akan kalian mengisi mengenai makna dan contoh ungkapannya ya anak-anak. Oke. Paham anak-anak? Di situ ada perintahnya anak-anak. Jadi langsung dikerjakan sesuai dengan petunjuk soal. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Udah ya? Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Ibu beri waktu sekitar 5 menit cukup? Cukup. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Iya, coba salah satu maju ke depan membacakan hasil lembar kerjanya. Siapa? Coba ya, Zareta. Coba perkenalan dulu, pembukaan. Perkenalkan, nama saya Zareta Siagian. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Iya. Contoh ungkapan permintaan maaf. Ayah Benny meminta maaf. Makna ungkapan permintaan maaf. Benny meminta maaf kepada ayahnya karena kurang berhati-hati hingga hampir menjatuhkan guci. Iya, benar sekali. Tepuk tangan kepada Zareta. Terima kasih Zareta. Ya, silakan duduk. Ya, Zareta sudah mempresentasikan atau memaparkan hasil kerjanya mengenai teks percakapan tadi anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau coba kalian tuliskan pengalaman kalian yang berkaitan dengan meminta maaf. Paham anak-anak? Paham Zareta? Kurang, Bu. Ya, jadi maksudnya kalian coba tuliskan pengalaman seperti tadi Zareta, pengalaman yang sila pertama tadi. Nah, sekarang coba tuliskan pengamalan atau praktek dari ungkapan permintaan maaf tadi Oh iya. dalam kehidupan sehari-hari yang pernah Zareta lakukan, seperti itu. Paham? Paham. Ya anak-anak, apakah sudah selesai menulis pengalamannya? Sudah, Bu. Sudah? Ya, coba Zareta maju. Coba ceritakan Saya sambung cerita yang tadi. cerita yang
yang kerja kelompok. Oh iya, pengalaman tadi ya. Iya, Coba. kan tentang minta maaf. Jadi tadi teman saya yang gereja tadi, setelah dia datang ke taman untuk kerja kelompok, dia meminta maaf kepada kami dengan sebutan, teman-teman kami minta maaf ya, karena tadi saya gereja jadi tidak bisa datang tepat waktu. Nah, jadi itulah ungkapan permintaan maaf dia. Oh iya, benar sekali. Jadi temannya tadi memberi ungkapan permintaan maaf dengan cara, teman-teman mohon maaf tadi saya terlambat datang untuk kerja kelompok karena sedang gereja seperti itu. Benar, benar Zareta. Tepuk tangan untuk Zareta. Ya, sampai di sini paham anak-anak? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ya? Ya, tadi Zareta sudah mempraktekkan ungkapan permintaan maaf melalui cerita pengalamannya tadi anak-anak. Zareta juga sudah menceritakan dengan bahasa yang santun dan mudah dimengerti. Sampai di sini apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Tidak, Bu. Belum ya, tidak ya? Ya, sekarang Ibu mau bertanya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Mulai dari awal, kita pelajari apa? Main kuda, Bu. Main kuda-kudaan. Terus yang kedua, Meminta maaf. meminta maaf. Ungkapan permintaan Maaf. maaf. Yang ketiga, tadi yang sila. Oh iya, sila. Iya, sila pertama Pancasila. Lalu, bagian mana yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita pada hari ini? Kalau aku waktu mempraktekkan main kuda-kuda. Iya, mempraktekkan main kuda-kudaan. Lalu, Bayu? Iya, saat praktek ungkapan permintaan maaf. Nah, baik ya. Selanjutnya, siapa yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Coba Zareta. Bagaimana kesimpulannya? Jadi yang saya dapat simpulkan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini tentang keberagaman, tentang kita jika kita mau meminta maaf atau kita melakukan kesalahan, kita harus berkata yang sopan atau nada yang lembut, dan kita juga harus menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu teman-teman. Sudah Zareta? Sudah, Bu. Iya, beri tepuk tangan kepada Zareta. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, benar sekali ya. Jadi, kita harus menerapkan pengamalan dari sila-sila Pancasila, terlebih pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. ya, benar sekali. Lalu kita juga harus ketika melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf kepada orang yang merasa kita lakukan kesalahan tersebut, agar kenapa? Agar hubungan kita tidak renggang karena hanya permasalahan tersebut anak-anak. Jadi ungkapan permintaan maaf itu sangat penting diterapkan ketika kita melakukan kesalahan.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Ya anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya, Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih.